Kita kembali lagi, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai statistical investigation. Nah, kali ini kita akan memasuki chapter 10 di mana kita akan belajar tentang linear regression. Nah, explanatory variable dalam skenario ini adalah variabel yang kuantitatif dan respon variabelnya juga adalah variabel yang kuantitatif. Nah, di sini juga saya sudah ada sekitar 4 contoh ya di sini. Contoh yang pertama itu kita ingin mencari hubungan apakah nilai kuis dengan nilai dari final exam. Apakah ada hubungan dari antara nilai kuis tentunya adalah variabel yang kuantitatif, kemudian dengan nilai dari final exam. Final exam juga adalah nilai dari kuantitatif. Nah, kemudian kita juga bisa mencari nih hubungan antara apakah ada hubungan antara harga tukar atau nilai tukar rupiah terhadap US dollar dengan rupiah terhadap Australian dollar gitu. Nah, kemudian ini juga merupakan penelitian beneran. Jadi ada seorang peneliti, dia ingin menyelidiki suhu dari permukaan laut dengan kelembaban dari suatu kota ya. Khususnya dalam hari ini ada Jakarta ya. Peneliti itu ingin menyelidiki apakah ada hubungan antara suhu permukaan laut dengan kelembaban di Jakarta. Dia klaim bahwa semakin tinggi suhu permukaan laut akan semakin besar humidity-nya kota Jakarta. Nah, kemudian contoh terakhir ini adalah production sama electrical usage. Ya. Jadi misalkan pabrik misalkan ambil aja kita sebut pabrik mobil gitu ya. Semakin banyak produksi, apakah semakin tinggi electricity usage-nya atau kebalikannya? Nah, kita pengen tahu hal-hal seperti ini. Semoga cukup jelas. Karena kedua variabel yang kita punya, yaitu variabel response dan variabel explanatory itu adalah variabelnya itu adalah tipe variabel yang kuantitatif, maka bagaimana kita bisa melakukan eksplorasi terhadap data-data tersebut. Nah, hal yang pertama bisa kita lakukan ya kita bisa menghitung mean dari variabel explanatory-nya ya. Jadi variabel explanatory biasa disimbolkan dengan X ya. Oleh karena itu data yang kita punya itu biasanya data berpasangan ya, X1 dengan Y1. Kemudian X2 dengan Y2, X3 dengan Y3 dan seterusnya sampai data ke N ya. Kita nggak tahu kita punya berapa banyak data. Nah, misalkan kita punya N data lah. Nah, X itu adalah variabel explanatory-nya dan Y itu adalah variabel responnya. Nah, kita bisa mencari mean dari X-nya, atau sering disebut dengan X bar. Kita bisa mencari mean dari Y bar, atau kita bisa juga mencari standar deviasi dari X, atau standar deviasi dari Y. Namun dari semua besaran ini, ya, tidak ada yang menunjukkan hubungan antara X dan Y. Nah, oleh karena itu sering kita menggambarkan sebuah grafik. Ya, grafik ini yang dinamakan namanya scatter plot. Nah, dari scatter plot ini kita bisa melihat apakah sebenarnya tuh ada nggak sih hubungan antara X dan Y gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara menggambar grafik scatter plot tersebut? Nah, sumbu X-nya itu adalah si X-nya dan sumbu yang vertikalnya itu adalah sumbu Y. Nah, terus setiap data ini kita cari nih titiknya itu ada di mana. Jadi X1, Y1 ya misalkan ada di sini nih. Ini X1 sama Y1-nya ada di sini. Kemudian X2 dan Y2 ada di mana gitu ya. Misalkan X2-nya ada di sini dan Y2-nya misalkan ada di sini. Nah, kita bisa plot gitu. Dan seterusnya ya. Nah, kita plot gitu. Untuk bisa melihat apakah ada hubungan antara misalkan ini adalah data ke XN-nya ya. Nah, dari grafik ini ya saya pakai warna yang lain misalkan. Dari scatter plot ini kita bisa melihat setidaknya secara visual ya, belum secara pembuktian statistik tapi secara visual kira-kira tuh ada hubungan nggak sih antara X dengan Y ya, dan hubungan tersebut tuh hubungan yang seperti apa, apakah berbanding lurus atau berbanding terbalik, atau hubungannya itu adalah linear atau non-linear ya dan lain-lainnya ya. Nah, ini yang tadi saya bahas sedikit. Dari scatter plot tersebut kita bisa setidaknya bisa melihat 4 aspek ya di antara X dan Y ya.
Nah, yang pertama itu aspek direction, ya, yaitu kita tuh biasa pengen tahu apakah X ini berbanding lurus atau berbanding terbalik ya. Lurus atau terbalik terhadap Y gitu. Nah, berbanding lurus itu artinya apa? Ketika X itu naik, Y itu cenderung naik juga, tapi kalau X berbanding terbalik dengan Y, berarti ketika X naik, berarti Y cenderung turun. Ya. Nah, itu artinya direction gitu. Dan ini bisa kita lihat dari scatter plot. Kemudian form itu tuh adalah ketika dia berbanding lurus, apakah berbanding lurusnya itu secara linear atau non-linear, atau apakah secara kuadratik atau secara eksponensial, ya kita pengen tahu ya gitu ya. Nah, jika X-nya itu adalah misalkan apa ya, nilai tukar ya, nilai tukar IDR terhadap USD, dan Y-nya itu adalah IDR terhadap Australian Dollar. Nah, ini kira-kira ini berbanding lurusnya itu biasa linear ya. Biasanya linear sih ini. Tapi kalau X-nya itu adalah hari ya, jumlah hari ya. Tapi Y-nya itu adalah misalkan apa? COVID ya, COVID infected ya. Nah, ini biasanya berbanding lurus tapi secara non-linear ya. Karena semakin banyak hari, Y-nya itu akan semakin tinggi, dan scatter plotnya kalau kita lihat itu udah bukan lagi kayak linear tapi seperti ini nih apa, non-linear ya. Dan non-linearnya itu apakah kuadratik atau eksponensial ya. Dan biasanya kalau penyakit itu biasa berbanding lurusnya itu secara eksponensial. Nah, kemudian aspek yang ketiga itu adalah strength ya. Strength itu tuh untuk mengukur hubungan antara X dan Y. Apakah cukup kuat atau apakah lemah atau sangat kuat gitu ya. Berarti biasanya kita bisa lihat dari situ ya. Nah, yang contoh yang agak lemah tuh yang seperti ini nih ya. Jadi tidak bisa kelihatan gitu. Jadi saya pakai warna lain ya biar jelasan. Nah, ini tuh berbanding lurus linear nih. Semoga bisa kelihatan bahwa ini tuh grafiknya tuh scatter plotnya tuh makin ketika X makin tinggi itu si Y itu cenderung makin tinggi juga, tapi tidak terlalu kuat ya. Nah, ini adalah contoh di mana strength-nya itu tidak terlalu cukup kuat. Dan yang terakhir adalah ini unusual observation. Biasanya di sini kita pengen lihat apakah ada data-data kita itu yang unusual gitu ya. Jadi semua datanya itu ketika X-nya naik tuh Y-nya tuh cenderung turun, tapi ada satu data yang aneh gitu ya. Nah, contohnya misalkan saya pakai grafik yang sama ya gitu. Ini kan ketika X naik rata-rata semua naiknya, tapi tiba-tiba ada data di sini nih ya. Nah, di sini nih ya. Nah, ini nih. Nah, ini agak aneh nih ya. Data ini agak aneh, atau misalkan datanya ada di sini nih. Nah, ini agak aneh nih ya. X-nya tuh terlampau sangat besar, tapi dan Y-nya tuh sangat rendah sekali ya. Nah, ini kedua titik ini tuh adalah kedua titik yang unusual ya. Nah, dari scatter plot kita bisa melihat keempat aspek ini. Semoga cukup jelas. Di statistika, di teori dasar statistika itu kebetulan ada suatu besaran ya. Besaran yang bisa dipakai untuk mengukur seberapa kuat sih hubungan antara X dengan Y ya. Nah, nama besaran tersebut itu disebut dengan correlation ya, yaitu dilambangkan dengan R kecil. Nah, correlation ini tuh formulanya adalah seperti ini ya. N-1 dikali SX dikali SY, nah dikali ini ya, penjumlahan dari I dari 1 sampai N, data ke I dikurangin X bar dikali data X ke I dikurangin Y bar. Nah, terus kita semuanya jumlahkan. Nah, ini saya kasih kotak ya. Nah, formula ini adalah disebut dengan formula untuk menghitung korelasi dari variabel X dengan variabel Y. Namun ada beberapa catatan. Nah, catatan pertama, korelasi ini tuh hanya mengukur hubungan linear ya. Jadi asosiasi linear antara X dengan Y. Ya, jadi seandainya X dan Y itu hubungannya itu adalah kuadratik atau eksponensial,
Nah, si korelasi itu tidak bisa menangkap itu gitu ya. Bahkan ada misalkan X dan Y itu tuh adalah punya hubungan kuadratik. Dia tuh X dan Y punya hubungan, tapi ketika kita lihat nilai korelasinya, nilainya itu 0 ya. 0 itu artinya tidak berkorelasi ya. Padahal X dan Y jelas-jelas ada korelasi, cuman hubungan X dengan Y itu adalah hubungan non-linear. Sementara yang bisa diukur oleh si R ini ya, adalah hubungan linear ya. Terus catatan yang kedua, nilai R itu, kemungkinan nilai R itu adalah di antara min 1 sampai 1 ya. Jadi tidak mungkin kurang dari min 1 atau lebih besar dari 1. Ya, 0 mungkin, 0,5 mungkin, 1 mungkin walaupun jarang sekali, min 1 juga mungkin walaupun jarang sekali. Tapi lebih dari 1 atau kurang dari min 1 itu nggak mungkin. Nah, ini adalah nilai-nilai dari si R. Kemudian catatan yang terakhir tuh di sini ya pada ketika kita ingin menghitung nilai X dengan Y, di sini tuh kita belum mengukur hubungan sebab akibat ya. Di sini tuh kita hanya mengukur apakah X tuh ada hubungannya dengan Y atau enggak gitu ya. Terus X mengakibatkan Y atau Y mengakibatkan X, di sini kita belum peduli ya. Jadi di sini kita belum melakukan hubungan sebab akibat. Kita cuma ingin mengukur apakah X itu ada hubungannya dengan Y atau tidak gitu. Nah, apakah X itu diduga sebagai variabel explanatory atau variabel respon itu kita nggak peduli ya. Di sini karena di sini masih belum kita lakukan ya.